pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang pertama di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku.
Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangapa. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, haleluya. Sepanjang hidup kami, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, ya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai detik ini Bapa, kami percaya itu karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun Bapa. Engkau sanggup menjamah setiap pribadi kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Bapa. Kami undang Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus, untuk melawat setiap kami Tuhan semua. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan terjadi, ada sukacita Tuhan mengalir bagi kehidupan kami Bapa. Ada kesembuhan terjadi Tuhan, ada terobosan terjadi bagi hidup kami Bapa. Karena hanya kuasa-Mu yang sanggup memampukan kami melewati hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari setiap jemaat sama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Selalu luar biasa di dalam Tuhan, amin. Karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Mari beri salam sehati dulu kiri kanan, puji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Kasih Allah berkesudahan selalu baik.
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita percaya kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Saya mengucapkan lu Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Percaya Tuhan Yesus luar biasa. Dan Dia sanggup memulihkan Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu ada di rumah. Kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan kita baik boleh melambaikan tangannya pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sebab tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti. Yang merasa Tuhan itu baik boleh minta jempolnya diangkat. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini nanti Feby akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan berikan lagi hari yang baru. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidup kami sampai hari ini. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami pagi ini tuh boleh menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa persembahan syukur kami, layakan kami dan ajarkan kami memberi dengan tulus hati ya Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Satu mari dengan penuh sukacita, dimulai di sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Puji nama Tuhan. Nanti yang sudah memberikan boleh kembali bertepuk tangan Bapak Ibu. Sembah sujud di
persembahannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami melewati hari demi hari kami Bapa. Amin. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan. Kami ada sampai hari itu karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir di sini siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Shalom. Firman Tuhan pagi ini yaitu lanjutan dari firman Tuhan kita minggu yang lalu, yaitu dengan judul, dengan tema orang bebal menurut Alkitab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan kembali mengulas sejenak tentang pengertian orang bebal menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kata bebal menggunakan istilah nafal yang dapat diterjemahkan dengan bodoh, jahat, bertingkah laku fasik.
Dalam beberapa konteks di Perjanjian Lama, kata bebal mengarah kepada sebuah sikap melawan kehendak Tuhan atau tidak hormat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kata bebal menggunakan istilah asofos yang dapat diartikan dengan tidak memiliki kebijaksanaan. Dalam hal ini bebal dimaknai sebagai sebuah sikap hidup semaunya sendiri tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup semaunya sendiri tanpa arah dan tujuan jelas, berarti kita dikategorikan termasuk orang bebal. Ciri orang bebal ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, tidak mempedulikan Tuhan. Kemudian yang kedua, iri hati. Yang ketiga, tidak bisa memahami rancangan Tuhan. Yang keempat, senang berlaku cemar atau senang berlaku jahat, punya rencana jahat dan niat jahat. Sekarang kita melihat yang kelima dari ciri orang bebal, berpusat pada kebenarannya sendiri. Amsal 28 ayat 26 berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kata hati di sini menggunakan kata lep yang dapat diartikan kehendak, pengertian, dan pikiran. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di hati kita ini ada kehendak, ada pengertian, dan juga ada pikiran. Hati sering diartikan sebagai pusat kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita harus tahu bahwa hati kita ini adalah sebagai pusat kehidupan manusia. Makanya kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bebal sulit dinasihati, diberi masukan dan ditegur. Bapak Ibu, kadang-kala kita menemukan ada orang-orang yang memiliki tipe seperti ini. Susah dikasih nasihat. Ya, kasih nasihat seperti numpang liwat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sebaliknya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Susah diberikan masukan, apalagi ditegur. Ditegur dia pasti ngambek, dia marah dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang bebal, Bapak Ibu. Gak mau terima masukan, gak mau ditegur. Demikian juga hidup kekristenan kita. Kalau kita sudah tidak lagi mau dinasihati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita dengar firman Tuhan setiap minggu, kita dengar firman Tuhan di YouTube setiap hari mungkin. Tapi kalau kita tidak ada perubahan dalam hidup, jangan-jangan kita dikategorikan seperti orang bebal. Yang tidak bisa ditegur oleh firman Tuhan atau diberikan masukan hal yang baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kalau orang Tionghoa punya istilah, kalau orang gak bisa dinasihati, susah dinasihati, disebut dengan kata oban. Oban, ya kalau dia laki-laki namanya oban seng. Ya. Inilah ciri-ciri orang yang tidak bisa dinasihati atau sulit diberikan masukan. Sekarang kita melihat yang keenam, Bapak Ibu. Ciri orang bebal yang keenam, suka melampiaskan amarah. Amsal 29:11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Kata melampiaskan di sini menggunakan istilah yatsa, yaitu meluap-luap, terburu-buru, tidak berpikir panjang, tanpa lagi memandang sekitarnya. Kadang-kadang kita kalau bersikap demikian Bapak Ibu, bukankah sadarnya baru, oh iya tadi kenapa ya saya berlaku demikian. Jadi kita diingatkan hari ini Bapak Ibu Tuhan, jangan cepat-cepat sering melampiaskan amarah. Ya, karena apa? Kita harus berpikir dulu dengan tenang, dengan jernih. Kadang-kadang kalau kita sudah emosi Bapak Ibu, ya, kita tuh bisa lost control, ya. Bahkan maaf kata, kalau orang udah emosi, kata-kata yang nggak pantas pun bisa keluar dari mulut kita. Nah, untuk itu
Mari kita mau melihat apa yang Alkitab ajarkan buat kita tentang orang bebal. Biar kita jangan cepat gampang suka melampiaskan amarah. Kadang-kadang Bapak Ibu Tuhan, kita sering begitu banyak mungkin masalah, tekanan dalam hidup. Akhirnya kadang-kadang kita jadi gampang marah, gampang emosi dan sebagainya. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya apa? Kita jangan suka cepat melampiaskan amarah di dalam hidup ini. Kenapa? Kalau kita cepat melampiaskan amarah, Alkitab bilang kita dikategorikan yaitu seperti orang bebal. Yang ketujuh Bapak Ibu. Yang ketujuh kita melihat ciri orang bebal suka membicarakan hal yang tidak berguna. Amsal 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kata bodoh atau kebodohan di sini menggunakan istilah ivelet. Yang dapat diartikan sesuatu yang tidak berguna. Hal-hal yang konyol dan tidak ada arti. Bapak Ibu, kalau kita suka membicarakan hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak penting, ya kadang-kadang hal ini membuat kita terjerumus Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Membuat gosip dan sebagainya. Hati-hati dengan apa yang kita bicarakan dalam hidup. Bapak Ibu, makanya kita jangan suka membicarakan hal yang gak berguna. Ya. Jangan kita jadi orang Kristen dalam istilah sekarang penyebar hoax, berita kebohongan. Ini sangat merusak kehidupan Bapak Ibu. Hoax itu jahat Bapak Ibu. Sekali lagi, hoax itu jahat. Ada suatu istilah mengatakan sesuatu yang salah kalau dibicarakan terus-menerus Bapak Ibu, itu bisa jadi satu kebenaran. Ini hati-hati. Sesuatu yang salah tapi sering dibicarakan, ya, sering dibicarakan berulang-ulang, lama-lama itu bisa jadi satu kebenaran. Itu harus kita mewaspadai. Bapak Ibu pernah mendengar, mungkin saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, ada seorang anak muda kulit hitam. Ya. Dia berusia 14 tahun di Amerika. Dia adalah orang yang mati di kursi listrik. Dieksekusi di kursi listrik dalam usia yang sangat muda, 14 tahun di Amerika. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia korban dari berita hoax. Dia difitnah, dia dituduh membunuh orang kulit putih. Bapak Ibu, kita tahu di Amerika saat itu mereka hidup sangat membedakan warna kulit. Orang kulit putih merasa dirinya lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Dan mereka sering menghina orang kulit hitam dan mereka tidak suka dengan orang kulit hitam. Konon cerita Bapak Ibu, di Amerika kalau orang kulit hitam dikatakan atau dibilang kata negro itu marah sekali. Kenapa? Karena itu suatu penghinaan. Negro lu begitu. Itu satu penghinaan buat mereka. Kenapa? Orang-orang negro yang disebut negro itu dianggap budak. Orang-orang yang dianggap rendah. Nah, dia mati Bapak Ibu dalam usia muda 14 tahun. Ketika hakim mulai mengangkat kembali kasusnya, ternyata diketemukan orang ini tidak bersalah. Kenapa dia mati di kursi listrik? Karena ada berita hoax. Kita jadi orang Kristen jangan suka membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak baik, apalagi hal yang tidak baik Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita kan senang Bapak Ibu kalau udah ketemu ngumpul, kita ngomongin sesuatu yang gak berguna tuh malah enak. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian Tuhan,
Kalau kita terus terbawa dengan situasi seperti ini, maka kita dikategorikan seperti orang bebal. Kemudian yang ke-8 yang terakhir. Ciri orang bebal yang ke-8, tidak menggunakan waktu dengan baik. Efesus 5, 15, 16 berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu sini menggunakan kata kairos, yang dapat diartikan dengan kesempatan. Orang bebal adalah orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik dan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan baik yang Allah berikan dalam hidupnya. Hati-hati ibu kasih Tuhan. Kalau kita banyak menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita, kita dikategorikan seperti orang bebal. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada satu kisah terjadi. Menurut saya orang ini dia telah melewati atau tidak menggunakan kesempatan baik. Satu kali Bapak Ibu saya ngobrol dengan satu keluarga. Keluarga ini bersaksi bahwa ada satu keluarga Bapak Ibu, dia orang gak mengenal Tuhan. Satu kali dia koma di ruang ICU, masuk di ICU. Ketika dia lagi dalam keadaan koma Bapak Ibu, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus. Dia lihat ada orang berjubah putih, kemudian menghampiri dia. Di satu tempat yang indah. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah perjumpaan dia dengan Yesus waktu dia koma, dia jadi sehat. Dia sembuh Bapak Ibu dari sakitnya. Lalu dia bersaksi, dia ceritakan, saya ini ketemu yang orang Kristen bilang itu Tuhan Yesus. Tapi sayang Bapak Ibu, dia gak mau percaya sama Yesus. Belum lama ini, akhirnya dia meninggal dunia. Artinya begini Bapak Ibu, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan baik yang Allah berikan dalam hidup kita. Berapa banyak kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kenapa demikian? Alkitab berkata, karena hari-hari ini jahat. Bapak Ibu Tuhan, semakin hari kita hidup, saya yakin bukan semakin baik Bapak Ibu. Alkitab kasih tahu semakin hari dunia akan semakin jahat. Dan dunia terus sedang mengalami perubahan-perubahan. Apalagi dengan teknologi yang begitu maju dengan pesatnya hari-hari ini. Bapak Ibu sekarang sedang perlu dipelajari dan diselidiki. Sekarang sudah mulai yang namanya ada gereja metaverse. Bapak Ibu kemudian bilang metaverse. Metaverse itu adalah Bapak Ibu satu teknologi yang luar biasa. Jadi kalau orang pakai alat itu Bapak Ibu, dia bisa kumpul dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Padahal dia ada di rumah. Teknologi itu bisa mengajak orang seperti itu. Satu kali saya dapat satu kiriman. Ada seorang ibu yang rindu kepada anaknya sudah meninggal. Saya juga bingung tuh bagaimana caranya. Dia kangen sama anak yang sudah meninggal. Anak putrinya. Lalu ketika dia pakai alat metaverse itu, dia bisa komunikasi sama anak yang meninggal, Bapak Ibu. Cuma dia gak bisa pegang fisiknya. Dia lihat, dia ngomong, nak, mak, ibu rindu. Tuh anak juga ngomong, aku juga rindu sama ibu. Orang-orang yang menyaksikan pada nangis Bapak Ibu. Sekarang ini sedang lagi marak nih. Sedang mulai timbul yang namanya metaverse Bapak Ibu. Barusan saya dapat kiriman. Bahwa perlu diselidiki tentang dikaji secara teologia tentang nanti ada namanya gereja metaverse. Bapak Ibu, Alkitab berkata pergunakan waktu-waktu yang ada. Ya.
Mari kita menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala kesempatan tidak datang 2 kali. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, supaya semasa hidup kita bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Sebab kalau udah mati Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi bisa berbuat sesuatu di dalam hidup ini. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mau menggunakan waktu yang ada. Kita berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita menggunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Mendide. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang, menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar. Sanjung kau di tempat tinggi, ku sanjung kau di tempat tinggi. Amin. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain Tuhan, dari yang datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Mari kita katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah,
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengoreksi diri kita saat ini. Janganlah kita dikategorikan orang bebal menurut Alkitab. Hari ini adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau Bapak Ibu ini doakan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan diangkat pagi hari ini. Kita percaya Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir di sini. Tuhan ada bersama kita. Mari Bapak Ibu doakan, angkat tanganmu, kita nyanyikan lagu ini kembali. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Kita mau menyanjung Tuhan terus dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Engkau layak terima pujian kemuliaan dari kami ya Tuhan. Mari kita katakan, ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung. Amin, amin. Ku sanjung kau lebih dari yang lain Tuhan. Dari yang lain. Dan ku datang Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Oh, oh. Kau ku sembah. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Glory bagimu Tuhan. Kau ku sembah. Oh, oh. Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Mari katakan kembali, kau ku sembah. Saya akan berdoa setiap tangan diangkat saat ini. Kau ku sembah. Dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat GB Grapena ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, mereka kepunyaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap tangan diangkat. Dalam nama Yesus, jamaah setiap tangan diangkat. Dimanapun kami berada saat ini, baik ada di rumah, baik kami ada di tempat ini, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamaah, 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 jamaah kami Tuhan. Dan kami imani, kami akan terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima jalan keluar, kami terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini Tuhan. Biar Engkau yang mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tolong seluruh jemaat GBI Grapena dalam pekerjaan mereka, dalam usaha dagang mereka, dalam rumah tangga, dalam studi anak mereka. Berikan mereka tubuh yang sehat, lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun. Jika kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, jadikan jemaat GBI Grapena jemaat yang hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh hidup berhikmat di hadapan-Mu Tuhan. Lindungi kami dari hal yang bodoh yang kami kerjakan dalam hidup kami, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami rindu jemaat ini Tuhan diangkat oleh Tuhan, ketemu Tuhan di udara. Kami boleh mengalami rapture Tuhan.
dan janji-janji Tuhan terus dikenapi atas hidup kami, orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka milik-Mu, mereka umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk Omikron yang terus makin merambak di negeri kami. Dalam nama Yesus kami imani Tuhan, tidak terjadi gelombang ketiga. Dalam nama Yesus Tuhan akan tolong bangsa kami keluar dari keadaan ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami. Tuhan juga berkati setiap warga negara Indonesia untuk mereka mau divaksin Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati negeri kami Indonesia yang kami cintai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita percaya pagi hari ini kita telah diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saya akan bacakan warta jemaat Minggu 23 Januari 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu 30 Januari 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pada pukul 9 dan pukul 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 8808 81 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 23 Januari 2022. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap setia dan terus mensupport pekerjaan Tuhan di GBI dengan alamat Geraha Pena. Cara khusus Bapak Ibu persembahan sulung yang Bapak Ibu berikan minggu lalu dan
Hasil dari persembahan sulung yang kita terima Bapak Ibu, separuhnya 50% kita tabur ke satu gereja yang sedang dibangun perintisan di Sulawesi Utara Bapak Ibu. Tempatnya di Kota Bitung. Jadi uangnya persembahan sulung yang Bapak Ibu berikan minggu lalu sebagian kita tabur Bapak Ibu. Kita mau belajar juga menabur untuk gereja perintisan karena mereka sedang perintis dan mereka ibadahnya pakai di garasi Bapak Ibu, garasi mobil. Jadi kita mau support ya karena mereka ingin membeli satu tempat rumah untuk ibadah. Kemudian rumah itu nanti mereka akan plongin dan kemudian setelah itu mereka akan over kredit. Nanti mereka nyicil setiap bulan tapi mereka membutuhkan uang 40 juta untuk untuk Bapak Ibu? Untuk membeli rumah tersebut. Jadi kita sudah bantu menabur 50% dari hasil persembahan sulung Bapak Ibu berikan. Terima kasih juga Bapak yang setia memberikan perpuluhan, baik diberikan langsung maupun transfer ke rekening GB Grahpena 0702880881. Saya juga nggak tahu kenapa kok dikasih nomor itu begitu bagus ya sama BCA ya. Gampang diingat 0702880881 ya Bapak Ibu. Ya saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan pasti perhitungkan Amin. apa yang Bapak Ibu perbuat dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik kita akhiri ibadah kita beri bersama-sama. Tanyakan lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Mari kita katakan dengan iman kita. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Amin. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan, seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan atas perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Amin. Atas perbuatan Allah yang besar dan ajaib buat kehidupan seluruh jemaat-Mu di GB Grahpena sampai hari ini. Ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Amin. Kalau besok kami akan kembali memulai aktivitas hidup kami, kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Amin. Engkau Allah yang melindungi kami. Amin. Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus.
dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday.